berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau siapkan dan Kau sediakan buat kami setiap hari. Kami bersyukur ya Tuhan, mulai dari hari Senin, hari pertama, sampai dengan hari ini, hari terakhir dari minggu ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini, kami boleh mengisi cawan penyembahan dan pujian kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua dan semuanya, kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur karena Kau sungguh amat sangat baik buat kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, Kau siapkan hati kami dalam hari terakhir daripada minggu ini Tuhan. Engkau tetap Bapa kami, Engkau tetap berdaulat atas hidup kami. Oleh karena itu Kau siapkan hati kami saat ini ya Tuhan, untuk kami menjadi pendoa syafaat bagi keluarga kami masing-masing. Saudara, sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, ini waktunya saudara dan saya menjadi pendoa syafaat. Ingat akan saudara-saudara kita, famili kita, orang tua kita, anak-anak kita, kakak adik kita, cucu kita yang saat ini adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Kita doakan, minta saat ini roh untuk berdoa, supaya kita bisa menjadi pendoa syafaat bagi keluarga-keluarga dekat kita. Kita akan mulai berdoa, minta diingatkan oleh Roh Kudus siapa yang harus kita doakan. Orang-orang dekat, ada yang sakit, ada yang belum kenal Tuhan terutama. Minta diingatkan. Teman-teman dekat, minta diingatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menyebutkan nama-nama yang orang-orang yang kami kasihi. Selamatkan mereka. Karena firman-Mu mengatakan, bukannya kami yang memilih Engkau, tapi Engkaulah yang memilih kami. Pilihlah mereka Tuhan, sampai mereka bisa diselamatkan.
Mari saudara sekarang tanggalkan semua beban daripada pribadi maupun saudara-saudara, anak cucu maupun siapapun. Kita tanggalkan semua beban ini di bawah kaki Tuhan. Mulai kita berdoa saat ini untuk orang lain, untuk bangsa dan negara. Kita doakan apa yang ditaruh dalam hatimu saat ini. Dimanapun juga kau berada, mari bersatu hati. Saudara mau tidak mau, sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang bertanggung jawab terhadap tanah air di mana saudara berdiri. Mari kita berdoa, satukan hati saat ini. Berdoa buat bangsa dan negara kita. Saat ini kita akan berdoa buat bencana-bencana alam yang Tuhan izinkan terjadi. Kita minta supaya benar-benar Tuhan dengarkan doa kita. Supaya diadakan dan terjadi secara minimal. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Karena kami tahu Tuhan, seorang pendoa syafaat, Engkau selalu mendengar. Karena Engkau katakan Tuhan, kami ini bukan sekedar daripada anak-Mu, tapi Engkau menjadikan kami sahabat-Mu Tuhan. Seorang sahabat itu Engkau akan memberitahukan dan kami bisa bernegosiasi dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dan kami alaskan seluruh doa kami ini. Tidak di dalam nama lain Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan, kami alaskan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan sama-sama, amin. Saudara, kenapa saya hari ini minta supaya kita berdoa ya. Doa syafaat itu sangat penting sekali. Kita bisa melakukan negosiasi dengan Tuhan. Salah satu contoh adalah Abraham. Abraham dikatakan dia sahabat daripada Tuhan. Dikatakan dia sahabat Allah. Seorang sahabat itu bisa negosiasi, saudara. Ngerti ya? Bisa tawar menawar dengan Tuhan. Pada waktu Lot itu ada di Sodom Gomora, dikatakan Abraham itu sedang ada di bawah pohon, tiba-tiba ada orang datang ya, ada 3 orang datang, dikatakan itu malaikat Tuhan. Nah, pada saat itu mengatakan bahwa Sodom dan Gomora itu akan dibinasakan. Sebenarnya kalau misalnya ada Abraham itu mengatakan, lah berarti Lot itu salah dalam memilih ya. Orang yang salah memilih akibatnya dia harus mengalami
perkara seperti itu. Tetapi ya Abraham itu tidak mengatakan ya wislah puas kamu karena kamu memilih yang salah. Saudara, kita harus punya yang namanya passion buat menjadi pendoa. Ya. Kalau saya mendengar beberapa waktu yang lalu dikatakan begini, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, kenapa Indonesia itu terus mengalami perkara-perkara yang nggak enak gitu ya, dijajah ya. Terus rasanya sebenarnya kekayaan Indonesia itu sangat luar biasa banyaknya. Tapi kenapa kok enggak rakyat Indonesia ya ada saja yang miskin katanya gitu. Sedangkan menurut teorinya kalau Indonesia ini semua kekayaannya itu dipakai untuk bangsa Indonesia itu berkelebihan. Lalu dikatakan disebabkan karena nenek moyang kita bangsa Indonesia itu selalu tidak percaya penuh kepada Tuhan, tapi percaya kepada dewa-dewa, kepada mistik-mistik dan sebagainya. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang ngomong begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita ada di bumi Indonesia. Bagaimana caranya? Adalah kita harus membalikan keadaan. Kita harus menjadi pendoa syafaat buat bangsa dan negara kita. Sehingga oleh karena orang-orang benar yang ada di negara ini, maka akan terjadi pembalikan keadaan. Minimal itu ada kedaulatan Tuhan, minimal ada keadilan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Abraham ini. Abraham tahu Lot salah, tetapi benih-benih yang diberikan Abraham terhadap Lot itu bertumbuh. Di dalam kitab, di dalam perjanjian baru dikatakan Lot itu orang benar. Dan setiap kali dia mengalami penderitaan demi penderitaan oleh karena dia tinggal di tengah-tengah orang jahat dikatakan. Nah, jadi sekalipun Lot itu tinggal di tengah-tengah orang jahat, dan orang jahat itu yang orang Sodom dan Gomora yang tidak percaya kepada Tuhan. Selain itu dia tindakan perbuatannya juga selalu berbuat dosa sehingga mengakibatkan akan dibinasakan. Nah, coba saudara kalau baca dalam Alkitab ya, karena itu merupakan pembacaan Alkitab saya beberapa saat ini, dikatakan begini. Abraham itu bisa negosiasi dengan Tuhan. Lalu dia katakan, Tuhan, apakah engkau akan membinasakan orang benar? Buatlah keadilan-Mu. Tuhan mengingat, iya ya aku adil ya. Sekalipun semua orang Sodom dan Gomora itu berbuat dosa, tapi ada orang-orang yang perlu diselamatkan. Lalu diadakan negosiasi. Kalau ada 50 orang benar gimana? Oh, tidak akan selamatkan. Akan aku selamatkan. Tidak akan aku binasakan. Dia terus negosiasi. Ya, sampai 10. Ya. Lalu Tuhan mengatakan cukup nak. Kalau ada 10 aja. Aku tidak akan membinasakan. Nah, ternyata enggak ada. Abraham seolah-olah sudah tidak punya pengharapan. Wah, pasti binasa ini ponakan saya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan itu mengingat akan keadilannya. Saat Abraham mengatakan, apakah engkau akan membinasakan orang yang benar bersama-sama dengan orang yang berdosa? Nah, dari situ akhirnya Lot diselamatkan. Sekalipun hartanya habis, tapi jiwanya selamat. Nah, saya mau mendorong saudara, ini perlunya hidup kita bersyafaat. Buat keluarga, buat orang-orang yang kita kasihi, orang yang dekat maupun orang yang jauh. Bahkan kita berdiri buat bangsa dan negara kita. Supaya apa? Supaya ada
keadilan yang Tuhan tentukan. Tuhan, di Indonesia ini banyak anak-anakmu loh yang setiap kali berdoa, yang mau berdiri buat Indonesia, yang mau selalu minta ampun untuk bangsa kita, yang selalu memintakan ampun untuk semua saudara-saudara dan orang-orang yang dekat dengan kita. Selamatkan Indonesia. Dan saya yakin terjadi pembalikan keadaan buat bangsa dan negara kita. Percaya saudara, doa syafaat itu sangat penting. Oleh karena itu hari ini pada saat Tuhan ini hari ini acaranya apa? Ajak berdoa syafaat. Nah, oleh karena itu saya ajak saudara tadi berdoa syafaat, karena dasarnya doa syafaat itu sangat penting. Kalau dinaikkan oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan itu mengingat apa yang kita doakan. Amin. Yuk kita masuk dalam pengurapan. Wah, masuk. Tidak apa-apa, nanti diambil. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau masuk di dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa saat ini Tuhan. Biarlah mata kami olesi minyak ini Tuhan. Biarlah mata kami terus tertuju kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Telinga kami Tuhan kami mau olesi minyak, maka kami sangat percaya. Biarlah telinga kami adalah peka dengan suara-Mu Tuhan, untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Bibir mulut kami Tuhan, kami olesi minyak, supaya ketajaman yang daripada-Mu turun atas kami untuk berbicara yang benar di hadapan-Mu. Hati kami biarlah melekat kepadamu Tuhan. Terus melekat dan melekat. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi tangan kami Tuhan dengan minyak yang baru. Pengurapan ini akan membuat semua yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Semua yang kami kerjakan akan berhasil. Jatah kami hari ini kami terima dengan utuh. Tidak ada penundaan lagi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Tuhan, buat setiap perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Kami sangat percaya Engkau Bapa yang luar biasa. Engkaulah yang menentukan langkah-langkah hidup kami. Karena Engkau menentukan langkah-langkah hidup orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Hari ini kami percaya kendaraan kemenangan Engkau sudah siapkan buat kami. Kami akan memakai kendaraan kemenangan, kendaraan percepatan. Semua yang Engkau sediakan buat kami, Engkau buat percepatan sehingga kami boleh menikmati lebih awal daripada semua yang sudah Kau tentukan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berkat yang Kau sediakan kami raih, kami terima hari ini dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.